wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya nih? Insya Allah baik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Agung Pratama. Apa kabar Mas Agung? Iya. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Rizky dari SNF Consulting ya. Oh, Mas Dari Rizky. konsultan. Iya, dari konsultan manajemen yang Ya, membantu yang di depan Mas perusahaan. Rizky ini. Ya, iya halo. Nah, kita lanjut ya. Iya, kami dari SNF Consulting ini mengadakan bincang santai korporasi yang episode sudah mencapai 47 nih dengan materi alfabet bagi-bagi dividen. Nah, ini adalah acara gratis dari SNF Consulting ya. Sudah 47 episode yang kali ini materinya cukup menarik nih karena eh, ini alfabet ini dari salah satu induk Google. Nah, ini apa namanya nanti akan dijelaskan oleh Bu Asti ya, sehingga perja materi akan tersampaikan dengan jelas. Nah, yang belum kenal sama SNF ini SNF adalah konsultan manajemen yang membantu perusahaan-perusahaan membangun sistem manajemen dari berdasarkan report manajemen. Nah, eh, kami ada di kantor kami terletak di Surabaya, pertama lalu ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ingin mampir-mampir, gitu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, bisa. Kita ada di Jalan Pemuda di Surabaya, lalu ada di Jakarta itu ada di Menara BCA ya. Dan rekaman Zoom ini insya Allah akan di-share pada YouTube kami. Nanti akan diinfo untuk eh, rekamannya jika sudah selesai rendering dan proses editing, nanti kami taruh linknya di grup. Jadi mohon eh, pantau ya kalau misalnya ada info-info jika pengen mereview ulang rekaman Zoom ini ya, apalagi yang ada yang telat atau ingin menggali lebih dalam materi seperti apa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami langsung saja ke materi ya, materi alfabet bagi-bagi dividen. Nah, kita lanjut, silakan Bu Asti, sudah tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Suara saya jelas ya di sana ya kedengaran. Boleh eh, agak kecil suaranya. Iya, diperbesar volume. Di tes sudah jelas ya Pak Rizky ya. Sedikit lagi Bu. Oke, tes, halo. Jelas ya suaranya. Boleh dilanjut. Jadi menarik sekali untuk materi atau ini ya diskusi mengenai alfabet malam ini ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak di sini. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita lihat alfabet sebagai induknya Google yang kita pakai produknya setiap hari, mungkin waktu kita pergi mudik atau kita ke ini ya ke mall seperti itu kemudian nyasar kita buka HP di situ ada Google Maps kemudian atau kita kirim email misalkan ke klien atau ke customer seperti itu kita pakai Gmail misalkan seperti itu. Jadi alfabet ini menarik sekali. Kenapa? Karena produknya itu hampir kita gunakan setiap hari dan kita bisa temukan di mana saja seperti itu. Jadi alfabet ini
kenapa sih kok apa namanya mereka yang menjadi pertanyaan adalah mereka pertama kali membagi dividen setelah beberapa lama berdiri. Jadi menariknya apa yang mereka lakukan di situ kok baru saja membagikan dividen seperti itu. Kenapa kok nggak dari dulu dulu ya mereka membagikan dividen seperti itu. Jadi Alfabet ini seperti kita tahu ini sudah didirikan sejak tahun 1998 jadi oleh dua orang mahasiswa Stanford gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini ada dua orang foundersnya yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Jadi kalau kita lihat di sini mereka pada saat itu tuh memang masih terlibat sebagai mahasiswa dan ini kalau kita lihat di sebelah kiri bawah ini adalah produknya pertama kali yang muncul yaitu mesin pencari atau search engine tahun 98. Jadi tampilannya memang agak kasar seperti ini. Jadi kalau dibandingkan dengan Google yang sekarang jauh lebih halus ya karena ini kan memang Google versi beta seperti ini. Nah ini Alphabet ini uh, melantai di bursa Nasdaq ini tahun 2004 seperti itu. Kemudian mereka merestrukturisasi organisasi rebranding menjadi Alphabet yaitu sebagai induknya seperti itu sebagai parent company dan Google sendiri ini adalah sebagian kecil dari Alphabet ini sendiri sebagai kecil dari bisnis Alphabet Incorporated seperti itu pada tahun 2015 dan kantor pusatnya otomatis dipindahkan dari California ke Silicon Valley, Mountain View seperti itu. Nah kemudian tidak hanya software sebenarnya, tidak hanya mesin pencari ya. Google ini juga punya produk pertama kali yaitu Google Glass. Nah kita bisa lihat di sini. Ini Google Glass ini pertama kali diluncurkan tahun 2013. Jadi pada waktu itu memang banyak yang pesimis. Kenapa? Karena teknologinya sebenarnya sudah terlalu ke depan gitu. Jadi kadang tuh orang tuh belum perlu seperti itu untuk kacamata yang terlalu canggih seperti ini gitu. Jadi ini kalau kita lihat ini di sini nih ada layarnya yang kecil ini, retina ini. Kemudian di sini ada kameranya. Nah di belakang ini adalah baterainya seperti itu. Baterainya sekaligus ini apa? Colokan ya untuk ngecas seperti ini. Jadi pada waktu itu orang ini eh, sangat sangat suka, sangat optimis dengan produknya. Tapi begitu tahu tingkat kecanggihannya, orang jadi pesimis gitu. Kenapa? Karena apakah ini memang sudah kita perlukan seperti itu? Bagaimana dengan tingkat safety-nya gitu? Karena kalau yang namanya glass itu kalau digunakan sembarangan itu bapak-bapak ibu-ibu bisa tahu ini akan rawan bahayakan gitu. Safety-nya itu nggak ada gitu karena bisa aja kan orang nabrak atau apa dia jatuh atau apa gitu ya. Jadi memang pada saat itu Google Glass ini sebenarnya teknologinya sudah sangat ini ya jauh ya sebenarnya. Sudah sangat apa inovatif Kalau Mbak Asti ya. ada ada koneksinya terputus tadi, boleh diulang sedikit. Oh, gitu. Jadi Google Glass ini diluncurkan pertama kali tahun 2013. Pada saat itu orang sangat optimis sebenarnya dengan device ini, dengan perangkat ini. Tapi memang banyak yang khawatir dengan aspek safety-nya seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya kacamata itu kan orang pasti ini ya, apa namanya akan pakai terus ya. Bagaimana nanti jika jatuh? Bagaimana nanti jika ketabrak seperti itu? Dan ini memang pada saat itu orang yang awalnya optimis menjadi pesimis juga karena memang harganya ini sangat sangat di luar jangkauan seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membeli. Nah ini gas ini sendiri kondisinya sekarang sudah discontinue. Kenapa? Karena memang untuk pangsa pasarnya itu masih masih belum terbentuk pada waktu itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari milestone atau sejarah alfabet ini sendiri, kita bisa lihat ini di sini adalah sejarah panjang ya, uh, sangat penuh dengan ini apa namanya aksi korporasi seperti itu. Jadi pada tahun 1998 ini secara resmi berdiri ini di Google sudah meluncurkan banyak sekali produk seperti itu. Misalkan di sini ada Google Map, kemudian di sini ada Google Translate, kemudian akuisisi YouTube,
Kemudian di sini meluncurkan Android ya untuk HP ya. Kemudian di sini ada Google apa namanya? Google Drive seperti itu. Kemudian di sini Google membeli Nest seperti itu. Kemudian di sini ada restrukturisasi menjadi Alphabet. Kemudian di sini ada akuisisi HTC dan sebagainya. Jadi sampai sekarang ini sudah banyak sekali akuisisi dan investasi yang dilakukan oleh Google terhadap bisnis IT seperti itu dan teknologi itu pada khususnya. Nah, kemudian dari transformasi itu kita bisa memahami bahwa Alphabet ini awalnya ini adalah mesin pencari ya, internet connection, internet konten seperti itu telah bertransformasi berkali-kali menjadi sebuah perusahaan digital, sebuah perusahaan teknologi seperti itu. Dan sampai sekarang dengan kemunculan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, Alphabet ini sendiri sudah bertransformasi menjadi perusahaan yang berfokus pada AI seperti itu. Jadi dengan induknya Alphabet ini kita lihat di sini Google ini adalah sebenarnya bisnis intinya seperti itu. Jadi di sini ada Google, kemudian di sini ada other bets. Other bets itu maksudnya adalah bisnis lain atau perusahaan-perusahaan lain di luar Google seperti itu. Misalkan di sini contohnya ada Calico. Calico ini adalah perusahaan perusahaan apa? Anti penuaan, anti aging seperti itu. Kemudian ada Waymo. Waymo ini adalah perusahaan yang berfokus pada kendaraan tanpa sopir seperti itu, self driving car seperti itu. Kemudian di sini juga ada Verily atau perusahaan yang berfokus pada keamanan cyber atau cyber security dan sebagainya. Jadi ini memang mereka mendirikan banyak bisnis-bisnis baru yang dianggap akan prospektif seperti itu di masa depan. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini mengantisipasi bahwa nanti dikhawatirkan akan ada ini ya, akan ada kompetisi yang sengit ya, persaingan yang sengit dengan bisnis intinya yaitu Google seperti itu. Jadi Alphabet ini juga mempunyai suatu perusahaan equity seperti itu, private equity yang namanya capital G yang digunakan untuk membiayai bisnis-bisnis barunya. Jadi kita lihat banyak sekali produknya yang mungkin kita gunakan setiap hari seperti itu, yang atau yang pernah kita tahu seperti itu, misalkan seperti Google News, kemudian Gmail, kemudian Blogger, kemudian mungkin ada Google Play seperti itu. Jadi sama produknya ini memang kalau kita lihat akan membentuk suatu ekosistem seperti ekosistem apa, yaitu ekosistem suatu ekosistem yang mengarah ke digital teknologi dan AI seperti itu. Kemudian dari segi corporate value atau nilai-nilai perusahaan Alphabet ini sendiri kita bisa lihat di sini. Yang pertama mereka berfokus pada pengguna seperti ini, fokus on users. Kemudian cepat itu lebih baik daripada lambat seperti itu. Jadi memang ini karena perusahaan IT, makanya mereka punya ini ya, punya semacam prinsip bahwa cepat itu lebih baik daripada lambat seperti itu. Kemudian serius without sweet, maksudnya kita itu bisa bisa menghasilkan uang, kita bisa serius tanpa harus berseragam. Jadi walaupun kita cuma pakai kaos atau daftar gitu, kita sebenarnya bisa menghasilkan uang seperti di rumah atau dimanapun seperti itu. Kemudian mereka juga punya value demokrasi on the web. Jadi demokrasi pada pada pekerjaan internet, pada internet. Kenapa? Karena memang untuk Google ini tidak sebenarnya search engine-nya ini tidak akan bisa berfungsi kalau memang tidak ada orang yang posting seperti itu. Jadi kalau tidak ada orang yang mengabarkan suatu berita, ya mereka tidak akan bisa mencari berita itu gitu. Jadi memang harus ada satu orang yang posting duluan seperti itu. Jadi makanya salah satu value-nya adalah demokrasi seperti itu. Pada suatu iklim internet seperti itu, pada suatu ekosistem internet seperti itu. Semua orang bisa posting. Kenapa? Karena ini sesuatu yang demokratis seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah
melakukan sesuatu hal itu dengan sangat bagus seperti itu. Artinya mereka di dalam pekerjaannya atau di dalam budayanya itu harus berfokus pada kualitas seperti itu. Nah, kemudian visi dan misi alfabet ini sendiri adalah mereka memiliki visi mengorganisasikan informasi di dunia dan membuatnya mudah diakses secara universal dan berguna. Kemudian misinya sendiri adalah mengelola informasi di dunia dan membuatnya berguna serta bisa diakses oleh banyak orang. Jika kita lihat memang visi misinya ini sudah dicanangkan dari sejak awal ya, oleh foundernya ya, dari sejak didirikan oleh Larry Page dan Ted Griffin. Dan ini memang sampai sekarang CEO-nya juga mereka berfokus pada visi-visi ini seperti itu. Kemudian dari aspek pemegang saham, jadi kalau kita lihat di sini Alphabet ini adalah suatu perusahaan yang sudah ini ya terkorporatisasi, jadi sudah kita bilang ini fully public company. Kenapa? Karena pemiliknya ini atau shareholder ini atau pemegang saham ini kecil seperti itu. Kita bisa lihat di sini terbesar adalah Vanguard Group. Jadi Vanguard Group ini adalah suatu investment company ya. Kemudian ada juga BlackRock di sini, kemudian Sainsbury. Jadi kalau di BSK sebelumnya, SNF ini sering sekali ya, mengulas mengenai Vanguard, sering sekali mengulas mengenai BlackRock dan Sainsbury. Jadi mereka ini juga masuk ke Google sebagai salah satu pemegang saham yang cukup besar seperti itu, walaupun bukan pengendali seperti itu. Kemudian yang lebih kecil-kecil lagi ini ada publik seperti itu atau masyarakat seperti itu. Kemudian untuk foundernya sendiri masih ada persentase, yaitu antara 3 sampai 1% seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Larry Page, Sergey Brin, kemudian ada Eric Schmidt, kemudian ada John Blair. Dan John ini adalah investor pertama kali gitu, seperti itu. Pada tahun 1998. Jadi kalau kita lihat bahkan foundernya ini sudah sangat kecil sekali persentase kepemilikan sahamnya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ini ya Pak, menapaki tangga korporatas atau ini sudah pada tahap ke-8 seperti itu. Jadi mereka sudah menjadi fully corporatized company karena sudah tidak ada pemegang saham pengendali. Nah, jadi ada apa sih dengan dividennya Alphabet? Kenapa mereka pertama kali membagikan? Jadi kalau kita baca cerita, CEO-nya ini baru pertama kali membagikan informasi bahwa Google akan mendistribusikan dividen seperti itu. Dividennya ini sendiri akan dibayarkan tanggal 10 Juni 2024 yang sebesar 20 sen ya. Atau kita bisa lihat di sini dividen yieldnya ini cukup kecil, yaitu 0,45%, cuma segitu aja dari laba per saham, yaitu 11%. Jadi payout ratio atau dividen payout ratio ini adalah 11% dari laba. Padahal kalau kita lihat ini sebenarnya berada pada industri teknologi yang pertumbuhannya cukup kencang seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini saya ambil dari Statista. Ini pertumbuhan industri IT dan teknologi ini adalah diperkirakan sekitar 28,46% sampai tahun 2030. Jadi cukup menarik sekali ya, karena transformasinya ini besar dan cepat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa teknologi itu perkembangan cepat sekali, memang betul seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini yang namanya Gmaset Engine itu sudah ketinggalan zaman seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke era ini, machine learning ini. Kemudian kita masuk ke era sebentar lagi kita akan masuk ke era robotik ini, AI and robotik. Nah, ini yang diperkirakan tahun 2030 ini akan semakin membesar seperti itu. Jadi tingkat pertumbuhannya atau CAGR-nya ini
besar, sekitar 28,46% atau 29% lah. Google sendiri ini berada pada industri periklanan yang cukup ini ya, cukup kompetitif seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada Meta dengan Facebooknya, kemudian ada Amazon, kemudian ada Microsoft dengan Bing-nya seperti itu. Ada TikTok juga. Nah, jadi industri periklanan online ini cukup ini ya, cukup kompetitif sebenarnya. Tapi itu ini berhasil mendominasi sebenarnya. Kenapa? Karena mereka punya tadi ekosistem yang cukup kuat dan luas seperti itu. Kalau kita lihat di sini, Google ini sendiri sudah jauh memimpin dibandingkan Facebook dan Instagram seperti itu, atau dibandingkan dengan ini Microsoft Bing. Pasti mohon maaf untuk audionya boleh diperjelas Oh ya. mic-nya. Iya. Nah ini jadi strategi Alphabet ini apa saja sih? Yang pertama mereka expanding investment. Jadi mereka menginvestasikan sejumlah dana di dalam proyek AI seperti itu. Jadi ekspansi di dalam proyek AI dan proyek-proyek lain. Kemudian mereka melakukan akuisisi, mereka melakukan divestasi terhadap bisnis-bisnis lain yang sama seperti itu. Kemudian mereka mendiversifikasi ini apa namanya pendapatannya seperti itu. Dan yang terakhir mereka sendiri melakukan ini ya, melakukan apa perekrutan orang-orang yang berkompeten seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini higher qualified personnel. Jadi orang-orang yang berkualifikasi seperti itu. Jadi memang strategi Alphabet ini cukup menarik seperti itu. Kenapa? Karena mereka menekankan pada ini ya, apa namanya, investment dan ini SAI seperti itu dan SDM seperti itu. Kemudian pergerakan sahamnya ini sendiri juga cukup menarik. Kenapa? Karena cenderung naik ya, Pak Rizky ya, cenderung naik. Jadi kalau kita lihat ini trennya ini dari tahun ini, dari awal tahun 2024 ini sempat turun tapi langsung naik lagi seperti itu. Jadi ini pertumbuhannya ini menarik sekali seperti itu. Kalau kita lihat. Nah, ini kemudian market cap-nya ini juga sebenarnya tercermin pada market cap karena market cap-nya ini dari ke tahun ini cenderung stabil seperti itu. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa Alphabet ini tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi seperti itu. Jadi kalau pada BSKK sebelumnya ini hampir semua perusahaan terpengaruh oleh pandemi COVID-19, misalkan seperti Body Shop, kemudian seperti ini ya Bata seperti itu. Nah ini Alphabet ini justru dia cenderung stabil seperti itu menghadapi pandemi seperti itu. Nah ini kita bisa lihat bahwa market cap-nya ini walaupun tahun 2020 ini ada pandemi, tapi mereka bisa tumbuh seperti itu. Pada tahun 2021 dan 2020 mereka tetap tumbuh seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat juga ini kinerja keuangan Alphabet. Nah, ini pendapatannya ini juga polanya atau trennya ini stabil seperti itu. Demikian juga dengan margin ya, margin labanya seperti itu. Kemudian asetnya juga cenderung stabil, hutangnya juga terkendali seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat akumulasi untuk laba ditahannya ini juga besar sekali seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini bertambah, mungkin karena juga tidak melakukan dividen seperti itu. Jadi laba ditahannya ini cenderung besar ya seperti itu. Nah, kemudian ini kita kutip dari pernyataan CEO Alphabet seperti itu, Sundar Pichai. Nah, ini Sundar Pichai ini dia memiliki statement seperti ini. Kami sudah berlangsung dengan kami sedang memasuki era Gemini seperti itu, dan ini adalah momentum yang besar, istimewa di seluruh perusahaan.
Jadi kepemimpinan kami di dalam riset AI, di dalam riset kecerdasan buatan dan infrastruktur serta produk-produk global kami memposisikan kami secara baik, secara bagus di dalam gelombang inovasi AI di masa mendatang seperti itu. Jadi secara secara eksplisit ini sebenarnya CEO-nya ini menyatakan bahwa mereka ini ada semacam riset ya, riset yang sangat dalam dan panjang mengenai kepemimpinan Google di dalam AI seperti itu, di dalam era AI, di dalam era kecerdasan buatan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini juga di dalam apa namanya? Di dalam arus kasnya. Di dalam arus kasnya ini Alphabet ini arus kas untuk investasinya ini cenderung besar ya dari tahun ke tahun ya. Kalau kita lihat, nah ini arus kasnya ini pada tahun 2021 ini melompat cukup besar seperti itu dari tahun 2020. Kemudian dari tahun 2022 ke 2023 ini bertambah juga cukup banyak seperti itu. Yang menyatakan bahwa Alphabet ini sedang melakukan investasi besar-besaran seperti itu. Kemudian dikuatkan dengan statement CEO-nya yaitu Sundar Pichai ini bahwa mereka sedang memposisikan dirinya sebagai pemimpin seperti itu di dalam era kecerdasan buatan seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang Alphabet ini mereka ini di dalam posisi mereka ini sedang apa ya berinvestasi secara masif seperti itu. Nah, kemudian ini rasio keuangan ini juga kita bisa lihat bahwa antara ROE dengan ROA ini juga cukup stabil seperti itu. Bahkan dari tahun 2020 ke 2021 ini naik cukup tajam seperti itu. Demikian juga dengan hutang dan rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap aset seperti itu. Kalau jika kita bandingkan atau kita benchmark dengan kompetitornya, kita bisa lihat bahwa Microsoft dan Google ini sendiri secara market cap ini hampir sama ya, tidak terlalu jauh seperti itu. Bahkan asetnya juga tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau kita lihat ini Microsoft ini sebenarnya walaupun mereka jauh lebih tua ya secara usia ya Pak ya. Microsoft ini berdiri tahun 1975 sedangkan Google ini berdiri tahun 1998. Tapi secara ukuran perusahaan atau market cap ini hampir sama seperti itu. Kenapa? Karena bedanya hanya 1 triliun seperti ini. Kemudian intangible asetnya sama juga. Yang satu 2,7, yang satunya 1,5 seperti itu. Demikian juga persentase ini ya, biaya R&D, biaya penelitian pengembangan dari penjualan. Ini kita bisa lihat antara Microsoft dengan Google ini kejar-kejaran seperti itu. Yang satunya 15%, yang satunya 13% seperti itu. Demikian juga profit marginnya juga hampir-hampir sama seperti itu. Jadi secara walaupun Google ini secara usia lebih muda dari Microsoft, tapi dia mampu mengejar Microsoft yang ini ya, yang lebih dulu berdiri seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang terjadi dengan dividen Google seperti itu? Jadi dari rasio keuangan yang kita diskusikan sebelumnya, ini kita bisa lihat bahwa Google ini memang melakukan investasi besar-besaran dalam bentuk apa? Dalam bentuk akuisisi. Akuisisi apa? Yaitu bisnis baru yang mendukung atau hampir sama dengan bisnis intinya dia. Misalkan di sini ada akuisisi Motorola pada tahun 2013 seperti itu. Kemudian mereka juga melakukan akuisisi pada Mandiant. Mandiant ini adalah perusahaan cyber security atau keamanan cyber ya. Kemudian di sini ada akuisisi terhadap YouTube. Kemudian di sini ada akuisisi terhadap Nest. Google Nest ini adalah perusahaan yang yang berfokus pada smart home seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke rumah kita tinggal ngomong kayak gitu. Google open the door kayak gitu. Google buka pintunya dong kayak gitu. Pintunya nanti kebuka sendiri seperti itu.
Nah, itu yang kita bilang sebagai smart home seperti ini. Atau misalkan Google tolong nyalakan AC dong kayak gitu. Nah, ini AC-nya nyala sendiri. Nah, ini yang kita bilang sebagai smart home sebenarnya. Ini dan ini yang inilah yang dikerjakan oleh Google Nest seperti itu. Jadi mereka menjual alat atau device smart home gitu. Kemudian mereka juga melakukan akuisisi pada Fitbit. Nah, ini mungkin ada yang pernah pakai ini ya, apa namanya, jam tangan pintar. Ini Fitbit ini jam tangan pintar itu seperti ini. Itu jam tangan pintar yang bisa mengukur denyut nadi, mengukur suhu tubuh, kemudian untuk olahraga dan sebagainya. Jadi apa sih yang terjadi dengan hubungan? Kita bisa lihat di sini persentase biaya R&D atau lidang penelitian pengembangan. Jadi biaya R&D-nya ini memang cenderung naik dari tahun ke tahun seperti itu. Dan ini memang dikuatkan dengan arus kas dari investasinya yang juga ini yang selalu bertambah seperti itu. Dengan kata lain, Google ini melakukan suatu investasi besar-besaran ya yang masif seperti itu. Kenapa? Karena mereka biaya R&D-nya ini malah lebih besar daripada Microsoft seperti itu. Jadi yang dapat kita simpulkan di dalam kiprahnya si Alphabet ini kenapa sih baru membagikan dividen pertama kali tahun 2024? Karena mereka menggelontorkan investasi yang besar, yang masif dalam 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi kalau kita lihat Google sendiri dari segi laporan, dari segi kinerja keuangan ini mereka mengakui bahwa mereka tidak terpengaruh oleh pandemi seperti itu. Makanya dari segi revenue, walaupun ada pandemi pun mereka cukup stabil seperti itu. Demikian juga arus kas dari operasional mereka cukup stabil seperti itu. Kemudian pertumbuhan Alphabet ini sendiri didorong dari akuisisi dan investasi seperti itu. Akuisisi apa? Yaitu perusahaan yang bisnisnya sama, mendukung atau hampir sama seperti itu dengan bisnis intinya seperti itu. Kemudian RPD Alphabet ini adalah platform dan paten. Jadi kalau kita lihat dari biaya R&D ya yang cukup besar itu pasti akan menghasilkan sesuatu, yaitu paten. Dan paten inilah yang menjadi R&D mereka, yang menjadi RPD mereka. Sorry. Demikian juga platform. Platform ini kan ada brandnya ya, Pak Rizky ya. Jadi platform ini karena ada brand, ini akan menjadi RPD atau menjadi revenue profit driver dari Alphabet. Kemudian apa sih yang mendukung perkembangan Alphabet itu sendiri? Yang pertama adalah perkembangan kecerdasan buatan. Itu jadi mereka mengembangkan suatu model AI kecerdasan buatan yang namanya Gemini seperti itu. Yang nantinya akan ditanam ke seluruh produknya dan platformnya. Kemudian ada investasi lain yang berupa bisnis lain yang di luar Google seperti itu. Yang kita bilang sebagai other bets seperti itu. Jadi tadi mungkin kita sudah diskusikan di depan yaitu ada ini apa namanya anti aging, kemudian ada perusahaan fiber optik, kemudian ada perusahaan ini apa cyber security dan sebagainya. Kemudian akuisisi bisnis seperti itu. Akuisisi bisnis ini tentunya akan mudah. Kenapa? Karena Alphabet ini sudah berada pada tahap 8 ya, CLC. Jadi dengan arus kas yang melimpah seperti itu, ya daripada mereka harus mengembangkan bisnis dari awal, ya langsung aja akuisisi, langsung aja beli perusahaan yang lebih kecil dari dia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi. Jadi persaingan dengan perusahaan lain ini akan men-trigger Alphabet melakukan ini ya apa namanya R&D, research and development atau penelitian pengembangan. Jadi secara masif dan kontinu seperti itu. Di R&D ini sendiri biaya ini akan tercermin pada besarnya arus kas untuk investasi. Kenapa? Karena mereka akan menggelontorkan biaya R&D yang cukup besar seperti itu untuk menghadapi kompetisi dengan rivalnya seperti itu, dengan perusahaan lain seperti Microsoft, Meta, Amazon dan sebagainya. Oke, demikian. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Rizky. Monggo mungkin ada
diskusi dan ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, terima kasih Mbak Asti ya. Eh, kita lanjut ke sesi diskusi atau mungkin dari Pak Iman ada yang ingin ditambahkan? Oke, ada beberapa yang saya ingin. Yang pertama Silakan. adalah tentang dividen bagi perusahaan. Nah, bagi para pemegang saham, ya dividen bisa dikatakan dibagi atau tidak itu efeknya kurang lebih sama. Kalau laba dibagi menjadi dividen, maka dia akan menikmati cash saat dibagi. Tapi kalau tidak dibagi, laba itu akan menjadi laba ditahan. Laba ditahan itu adalah sumber ekspansi perusahaan. Nah, artinya apa? Kalau perusahaan ekspansi, nanti ujung-ujungnya labanya juga tumbuh. Ketika labanya tumbuh, itu yang menikmati pemegang saham juga. Jadi sebenarnya dibagi atau tidak, semuanya perusahaan itu laba. Itu efeknya serba positif. Ya, masalahnya kalau dibagi, ya terima kasih sekarang. Kalau tidak dibagi, itu akan diterima sebagai pertumbuhan nilai. Nah, kalau kita perhatikan, saya akan share, tolong di tutup itu ya, Mbak Asti. Saya share layar saya. Ini uh, apa? Kalau kita perhatikan uh, kinerjanya Google saat ini, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asti. Ini startup. Jadi Google ini sebagai disampaikan Mbak Asti, kinerjanya secara banyak hal bagus. Jadi saya tunjukkan kinerja pertumbuhan sahamnya sampai dengan saat ini. Ini kita perhatikan. Jadi dia saham Google itu atau nilai Google itu tahun 2022 itu sempat puncak. Terus sempat turun, ini naik lagi. Kalau kita perhatikan ini Google itu sudah mengalami suatu kondisi salesnya perusahaan yang sudah pada stagnan 8 life cycle. Ini juga menguasai pasar hampir semua negara. Nah, maka pertumbuhan eksponensialnya itu sejak tahun 2021 ini sampai sekarang ini hampir 5 tahun ini bisa dikatakan sudah kan. Ya, ini khas sebuah perusahaan yang mau ekspansi kemana lagi sudah berat karena sudah berada di hampir semua pasar gitu. Nah, ketika seperti itu, maka peluang untuk bagaimana menggunakan dana yang ada untuk menumbuhkan nilai itu dirasa memang sudah tidak memungkinkan. Maka wajar kalau dia bagi dividen. Jadi peluangnya untuk tumbuh yang eksponensial itu sudah berat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ini dividen yieldnya, ini kalau dividen yang direncanakan itu kan nanti Juni ini akan dibagikan secara teknis. Ya. Kita perhatikan dividen yieldnya itu hanya 0,46. Jadi kalau sampai misalnya naruh duit 100 juta, hari ini beli sahamnya ke 100 juta, sampai hanya dapat dividen 460.000 di 0,46 juta. Kecil sekali nggak sampai setengah persen. Nah, kecil. Tapi kalau belinya belinya sekarang, tapi kalau belinya misalnya ini tahun 2014 itu kan harganya hanya kira-kira sepertiganya nggak sampai ya. 27 dari 173 itu seperempat kira-kira. Ya nggak sampai seperempat, seperlimanya. Maka kira-kira dividen itu bagi sampean adalah sekitar 3%-an. 3%. Nah, lumayan besar. Nah, ini kas perusahaan yang sudah ini menguasai pasar kan ini. Pertumbuhan itu nggak terlalu signifikan, ekspansi juga sudah
mana lagi itu semua bisnis sudah diisi, pesaing-pesaingnya juga berlomba-lomba untuk isi celah yang ada sebenarnya, sehingga memang ini perusahaan yang, yang sudah bisa dikatakan sudah jadi, sudah mature gitu. Maka kalau kita lihat ini juga membagikan dividen itu menjadi sesuatu yang ya daripada duit nganggur itu aja, daripada duit nganggur ya dibagi. Nah, terus tadi saya sempat juga cek proxy statement-nya. Kalau perusahaan kayak Google ini, kalau di Amerika ya, kalau mereka akan RUPS, itu mereka selalu launching namanya proxy statement. Itu adalah poin-poin, isinya poin-poin apa saja yang akan diputuskan nanti dalam RUPS, dalam General Meeting of Shareholders. Kalau saya perhatikan, ya RUPS-nya juga sederhana, biasa-biasa saja, nggak terlalu ada gerakan yang signifikan, ada materi voting yang signifikan, yang bisa mengubah ke secara luar biasa. Standar aja paling siapa calon direkturnya. Nah, tadi kalau yang tadi dividen itu sudah diputuskan ya. Sehingga kalau kita perhatikan itu, Google tidak akan mengalami guncangan yang signifikan, akan standar, datar. Nah, itu kenapa maka bisa investment company kayak BlackRock dan sebagainya itu selalu pengen mencari perusahaan baru, karena kalau perusahaan yang sudah jadi kayak gini, pertumbuhan nilainya nggak signifikan. Maka selalu ada ruang bagi perusahaan-perusahaan startup itu, karena investment company selalu ingin mendapatkan peluang untuk jadi dapat pertumbuhan yang bagus. Saya kira itu tambahan dari saya melengkapi apa yang disampaikan Mbak Asti. Oh, silakan Mas Rizky. Ya, makasih banyak Pak Iman. Nah, Pak Iman ini udah CEO sekaligus founder dari SNF ya. Dia udah berselancar di dunia manajemen dan bisnis 30 tahun, Masya Allah. Nah, silakan yang ingin bertanya, eh, sudah masuk sesi pertanyaan atau misalnya ada yang ingin ditambahkan, silakan. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Pak Yoyon ya, silakan Pak. Terima kasih Ibu Esti dan Pak Iman Supriyono. Saya senang sekali membaca tulisan Bapak nih Pak. Oke, baik. Saya ingin bertanya mengenai Alfabet ini. Kalau diperhatikan dari tadi, ini Alfabet ini sepertinya perusahaan yang sangat sempurna ya. Dari sisi fundamentalnya itu udah bagus, dari keuangannya juga demikian. Ya, pertanyaan saya, perusahaan yang seperti ini untuk kedepannya itu harus melakukan apa supaya dia tetap bertahan pada posisinya yang sudah sangat baik seperti ini? Karena kan ini juga pasti ada kompetitornya ya Pak ya. Sehingga kalau Halo, Pak Yoyon. Halo. Wah, terputus ini dari Pak Yoyon. Mungkin ditunggu ya. Oh ya, dari yang lain ada yang ingin menambahkan nih Tadi sembari Pak menunggu. Yayan tadi sudah muncul pertanyaannya, Mas Rizky. Oh, oke, Jadi boleh apa yang langsung harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah sempurna kayak Google itu? Nah, itu menurut saya begini, perusahaan yang sudah mature ya, sudah pada step ke-8 itu, yang dilakukan tinggal maintain aja. Nah, tapi tetap ada risiko, maka biasanya perusahaan kayak gitu, dia selalu punya manajemen risiko yang bagus. Dia punya direktur yang khusus melototin risiko, dan tahu apa yang akan dilakukan dengan risiko itu. Yang kedua begini, dia itu kan perusahaan yang RPD-nya adalah platform, dia perusahaan platform. Di perubahan
nama dari Google menjadi Alphabet itu adalah peneguhan bahwa jati diri bahwa ini adalah perusahaan yang visinya itu platform, RPD-nya itu platform, jadi ekspansinya ya dengan nama platform. Maka kalau kita perhatikan, Google tidak akan pernah berhenti, misalnya kecuali AI, dia akan masuk gimana punya platform yang terkait dengan itu. Dia juga akan selalu melototin mana yang bisa diakuisisi perusahaan platform yang lain. Nah itu bagian dari upaya perusahaan untuk terus menjaga posisi jadi perusahaan yang baik seperti sekarang. Itu Pak Yayan. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Pasti mungkin menambahkan, silakan Pak Asti. Ya, makasih banyak Pak Yoyon. Semoga udah terjawab ya. Ya, Pak. Untuk yang lain nih, gimana ada tambahan kah dari diskusi malam ini nih? Karena ini diskusi yang cukup menarik nih. Sudah melekat banget nih di lingkungan kita, loh. Keseharian kita memakai Google dan layanan-layanannya, platform-platform ini bagaimana bisa sebesar ini kan? Oh, sudah terbahas ya tadi ya. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Jadi memang ini sebenarnya tantangan juga sih ya Mahasiswa untuk industri IT di Indonesia seperti ini. Kalau saya lihat tuh banyak sekali ya yang kecil-kecil seperti itu. Jadi bukannya kita Mbak Esti boleh ininya di lebih jelas jadi mic-nya. bukannya kita nggak pede gitu ya, tapi memang ini tantangan seperti itu karena apa kalau di Indonesia itu kan ini ya apa namanya bisa dibilang ini apa namanya orang India tuh kenapa sih kok bisa jadi CEO di sana seperti itu gitu. Padahal itu kalau memang saya riset itu di mana itu Microsoft itu juga CEO adalah orang India seperti itu. Sama dengan CEO Google ini Alphabet ini juga India juga seperti itu. Jadi bukan kita ini low self esteem atau kita rendah diri, tapi memang di situ ada tantangan seperti itu. Kenapa ya kok di Indonesia itu semuanya kecil-kecil seperti itu, semua jalan sendiri-sendiri seperti ini. Padahal kalau misalkan mau membesar dengan akuisisi itu sebenarnya juga bisa dilakukan seperti ini. Mas Riki, saya tambahkan ini ya, ini laporan kuartal pertamanya Google unaudited, tapi ini di sini ada informasi tentang pembagian dividen. Perhatikan ini, our board of director today approved the initiation of cash dividend program. Nah, nilai dividennya sudah 0,2 USD per saham. Akan dibayar pada tanggal 17 Juni 2024. Di mana kalau perusahaan publik itu ya, kalau membagi dividen itu dia harus mengumumkan pada tanggal berapa dividen dibagi, dan juga harus mengumumkan pada tanggal berapa pencatatan saham itu dipakai sebagai pedoman. Nah, ini dikatakan ini. Nah, jadi dividennya dibagi 17 Juni, tapi berdasarkan catatan pada tanggal 10 Juni 2024. Nah, jadi kenapa harus disebut begitu? Karena sebagai sebuah perusahaan publik itu nama pemegang saham itu ganti-ganti terus. Maka harus ditentukan pada tanggal berapa dijadikan sebagai pencatatan. Dan ini akan diberikan kepada seluruh seri saham, baik saham seri A, seri B maupun seri C. Dan perusahaan merencanakan untuk selalu membayar dividen kuartalan, ya, setahun 4 kali dia bagi dividen. Ini menunjukkan ya perusahaan yang sudah mature, sudah tidak perlu ekspansi lagi, duitnya dibagi. Dan kemudian di bawahnya itu ada program stock repurchase. Jadi Alphabet ini juga merencanakan untuk
melakukan pembelian ulang, pembelian saham di publik itu, tambahan pembelian itu sebesar 70,70 miliar, itu kan berapa itu, sekitar 1.000 triliun. Jadi kalau dalam rupiah besar sekali. Tapi ini kan tadi, ini perusahaan ini sudah mature sekali, dia sudah nggak butuh ekspansi, dia melakukan pembelian ulang dividen ini. Salah satu efeknya nanti adalah dividen per lembar sahamnya akan naik. Nah, ini untuk memanage perusahaan yang sudah jadi itu kayak gitu. Dia berbeda sekali dengan perusahaan yang sifatnya masih dalam masa scale up. Nah, dari sini memang sebenarnya ya kalau kita mau menjadikan sebagai pelajaran, kalau di negara-negara yang sudah mapan kayak di Amerika, di Eropa itu kan perusahaan banyak kayak begini. Nah, tapi di Indonesia itu banyak perusahaan yang masih sebenarnya masih saat-saatnya skill up yang harusnya kencang. Jadi sebenarnya kalau kita mau kencang, itu kita bisa kejar perusahaan kayak di Amerika ini, karena mereka pada umumnya sudah kayak begini, sudah stagnan, dia nggak tumbuh, duitnya malah dipakai untuk beli saham. Itu kan namanya kan kalau dalam bahasa SNM namanya dekorporatisasi. Dia bukan korporatisasi, sudah dekorporatisasi. Kenapa? Berlebih duit mau dipakai apa lagi? Udah kasihkan aja pegang saham berupa pembelian ulang saham. Nah, itu sebenarnya mengandung sebuah kesempatan bagi perusahaan di Indonesia. Kalau kita bisa skill up terus-menerus, maka kita bisa sebenarnya mengejar itu. Karena juga banyak perusahaan di negara-negara berkembang ya, seperti di Korea ada Hyundai, ada Samsung, itu juga tumbuh dengan pesat dan dia bisa akhirnya sejajar dengan perusahaan di Amerika, karena yang di sana sudah stagnan, cenderung sudah stagnan. Padahal ini kan sebenarnya kalau kita ngomong Alphabet itu kan bisa dikatakan 30 tahun yang lalu kan perusahaan startup juga. Tapi sekarang posisinya sudah benar-benar menjadi korporasi sejati yang banyak halnya itu sudah puncak. Itu saya kira tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Iman. Nah, ini tadi membahas banyak sekali ya. Tadi Mbak Asti sempat menyinggung tentang tantangan-tantangan nih, tantangan. Mungkin kira-kira untuk menjadi seperti Google nih, bagi teman-teman kita yang ada di sini, kira-kira apa sih tantangannya biar bisa seperti Google? Dari aku bertanya nih. Silakan Mbak Asti. Halo? Halo. Iya, silakan. Jadi ini bisa dibaca dibaca strategi ya Pak. Jadi memang mereka itu apa namanya, karena memang menyadari di situ ada perubahan teknologi itu terus menerus ya. Jadi mungkin kemarin kita pakai HP yang apa namanya, kameranya canggih seperti itu. Kamera canggih, terus habis itu HP-nya bisa kirim email, bisa menerima pesan suara, tapi mungkin HP-nya nanti malah HP-nya nanti bisa bergerak sendiri seperti itu, atau HP-nya malah ini apa namanya bisa menyalakan AC seperti itu, tanpa kita harus pegang remote AC seperti itu. Jadi memang teknologinya itu bergerak terus seperti itu. Jadi kalau di Google itu kita bisa lihat bahwa mereka itu cenderung mereka memiliki sebuah R&D, jadi makanya itu tadi tercermin pada arus investasinya. Jadi mereka setiap tahun selalu minus seperti ini. Kenapa? Karena mereka memang dipakai untuk ini tadi, untuk mencari paten baru, mengakuisisi platform baru, kemudian mungkin ada apa namanya, mungkin ada ini apa namanya perusahaan baru seperti itu yang dibeli seperti itu. Jadi memang untuk perusahaan yang sudah punya arus kas yang besar yang seperti itu memang yang dilakukan ya cukup akuisisi tadi seperti yang dibilang Pak Iman juga itu tadi. Apalagi itu mereka sudah tanpa bisa pengendali seperti itu. Jadi ya keputusan akan murni keputusan bisnis seperti itu. Jadi memang untuk menapaki tangga korporatisasi itu memang
akan ada banyak tantangan seperti itu. Tapi ya itu tadi kalau kita memang serius dengan core bisnis ya memang harus dikerjakan seperti itu. Gitu. Sip. Ya, makasih banyak Mbak Asti. Jadi harus tetap fokus kepada keahlian intinya ya. Iya. Ini Pak Iman ya, ada yang mau ditambahkan seperti ini. Silakan Pak Ya, Iman. ini saya tampilkan proxy statement. Proxy statement ini adalah rencana RUPS yang di situ di dalamnya ada apa keputusan-keputusan yang akan di-voting. RUPS-nya sendiri akan dilaksanakan pada 7 Juni, Jumat, jam 9 AM Pacific Time. Bisa juga diikuti virtual meeting. Ini ada virtualmeeting.com/sekian ini. Nah, apa yang diputuskan ini voting methods and vote recommendation. Jadi kalau di perusahaan yang sudah kayak begitu tuh, ini sudah pekerjaannya komite nominasi. Kalau di negara kayak KPU-nya, keputusannya apa itu sudah ditampilkan begini. Beberapa keputusan ya yang akan diambil dalam vote sebagai voting di RUPS. Yang pertama adalah election of 10 directors. Nah, ini ada detailnya di halaman 63 di dokumen ini. Rekomendasi jadi direksi itu sudah memberikan rekomendasi. Rekomendasinya ya setujui. Kemudian yang kedua adalah ratifikasi dari pengangkatan SNY, EY, SH Young, EY untuk menjadi auditor. Dan para direktur, board of director juga merekomendasikan kepada pemegang saham untuk setuju. Itu adalah proposal dari manajemen maksudnya board of director. Kemudian di RPS juga akan diputing beberapa usulan dari para pemegang saham. Jadi para pemegang saham boleh mengusulkan. Nah, ini ada nomor 3, ini ada misalnya stockholders proposal regarding bylaw amendment stockholder profile of director compensation. Nah, ini tentang kompensasi. Ada detailnya nanti di halaman 68 bisa dibaca. Itu rekomendasi dari BOD mengatakan jangan disetujui. Kemudian nomor 4, itu stockholder proposal regarding on EEO Policy Risk Report. Halaman 1. Direktur BOD merekomendasikan jangan disetujui, dan seterusnya banyak. Sampai keputusan nomor 14. Jadi keputusan yang akan di voting dalam RPS ini ada 14 poin. Dan karena ini sudah clear semuanya, nanti pegang tinggal yes atau no gitu saja. Dan direkod secara elektronik, jadilah itu keputusan RPS. Jadi perusahaannya sudah menjadi korporasi sejati itu RPS-nya simple, nggak kayak perusahaan-perusahaan yang belum, nanti para pemegang saham berdebat macam-macam, nggak perlu. Mereka tidak perlu berdebat karena segala sesuatunya sudah bagus dan laporan keuangan sudah audited, semua proposal keputusan sudah diberi penjelasan yang clear. Para pemegang saham tinggal membacanya, setuju atau tidak. Sudah waktu dari keputusan. Saya kira itu tambahan saya. Sudah cukup. Monggo Mas Ridi. Ya. Nah, tadi seperti yang ditambahkan Pak Iman ya. Terima kasih Pak Iman. Ini itu perusahaan-perusahaan besar itu pembukaannya itu sudah rapi, sudah diaudit ya. Dan semuanya itu clear untuk para pemegang saham, sehingga ya mungkin salah satu PR besar eh, kita-kita ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu beberapa kali sering kali kami dapat cerita dari mereka, waduh belum tahu nih apakah sudah tepat atau belum nih pembukuan keuangan perusahaan kami udah tepat atau belum. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya apa namanya dari SNF kita juga melayani ya, ada bimbingan untuk merapikan pembukuan perusahaan dan layanan-layanan seperti kelas kelas manajemen yang akan hadir ya di minggu depan tanggal 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 berapa ini? Ah, saya lupa. Ada nanti akan diinfo ya, akan diinfo di grupnya ini dari Mbak Asti akan menginfokan terkait kelas. Nah, ada tanggal 5 sampai 6 Juni itu corporate marketing sama corporate roadmap. Nah, dan
nanti ini jadwalnya akan diinfokan di grup. Jika ada yang berminat, kami juga ada layanan untuk merapikan pembukuan, roadmap, pembuatan roadmap, feasibility study, dan lain, manajemen sparring partner, dan lain sebagainya lah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, udah di kami tidak terasa sudah mendekati jam 9 ya, dan udah di ujung acara. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh nanti di chat di grup. Ada tambahan nanti langsung bisa hubungi saja di grup. Nanti rekamannya akan dibagikan dan diinfokan di grup setelah selesai dari proses editing dan rendering. Nah, jangan lupa cek Instagram dan website kami, korporatisasi.com, dan juga Instagram kami @snfconsulting. Terima kasih teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang sudah datang malam ini, yang sudah sempat hadir. Saya Rizky, mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam ya. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Bermalam Iman, minggu. terima kasih Mbak Terima kasih Pak Esti, Iman. terima kasih Mbak Rizky. Pak Yoyon, terima kasih. Selamat Ya, malam, Pak. ya izin live. Sip. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam.